Mahkamah Agung. Padahal misalnya coba di Australia, ketua KY itu merangkap ketua Mahkamah Agung. Dengan begitu dia partnership. Kontrol kepada perilaku hakim itu menjadi efektif. Ya. Nah, jadi memang ini perlu ada evaluasi. Tapi undang-undang yang menyangkut KY ini udah diajukan ke Mahkamah Konstitusi ketika Anda jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Kenapa Anda nggak perbaiki? Nah, problemnya orang kan banyak salah. Jadi undang-undang KY itu tidak rinci mengatur prosedurnya bagaimana. Maka menurut putusan MK, undang-undang ini harus diperbaiki. Bukan memangkas kewenangan KY. Itu orang yang tidak paham. Yang nggak paham siapa ini? Ya banyak mengira ini kok KY pangkas kewenangan. Tidak. Malah kita menganjurkan supaya diperkuat, diperbaiki. Tapi supaya jangan salah tafsir, diperbaiki. Nah, ini yang saya rasa perlu di masa depan. Termasuk misalnya bagaimana memperkuat KY. Boleh jadi pengertian martabat dan kehormatan hakim itu tidak usah hanya dibatasi hanya pada kode etik, tapi bisa juga misalnya pembinaan. Sekarang pun sudah masuk pendidikan, gitu kan? Nah, jadi saya rasa yang tidak cara begitu KY lebih berguna. Tidak melaksanakan keputusan MK Mahkamah Konstitusi itu DPR dong. Bukan DPR dan pemerintah harus segera memperbaiki undang-undangnya. Cuma yang agak lambat karena banyak sekali pekerjaannya. Nah, tanya sama Pak Ruhuto. Pekerjaannya banyak, jadi kita maklum juga. Bukan banyak, tapi bukan prioritas. Oh, bukan prioritas. Saya mau ke gestar. Ini tamu istimewa kita malam ini, Sujiwo Tejo, seorang budayawan terkenal. Kalau gelarnya bukan sarjana hukum, tapi insinyur ITB. 2 lagi ternyata. Bingung deh. Luar biasa beliau. Dan beliau juga presiden yang saya nggak berani menyebutnya. Presiden apa itu? Yang Presiden Jan Jukers. Jan Jukers. Ada beliau yang boleh mengatakan itu. Kalau saya mengatakan itu, dikritik orang. Jadi dia udah bebas dari kritik itu. Bagaimana sebagai budaya? Ini Jan Juker pada protes di Twitter saya deket Pak Oce Kaligis dikira mau besanan itu loh. Aduh. Yang ingin dari seorang budayawan, bagaimana melihat dunia peradilan kita sekarang ini? Karena Anda seorang dalang senior, bergaul yang kemana-mana. Sekarang syuting apa sih, film ya? Atau syuting apa itu? Tendangan dari Langit dari sama Hanung Bramantyo di Bromo. Ini saya sebet-sebetin karena Pak Karni lah. Jadi kalau saya gini, semua pembicaraan ini penting tapi nggak menyentuh inti masalah gitu loh. Apa inti masalah? Inti masalahnya bahwa kita nggak merasa bernegara. Kalau aku nggak ngerasa bahwa saya bernegara sama si A si B, sama buat apa saya miskin? Kalau saya jadi hakim saya akan korupsi. Karena kalau saya miskin siapa yang nanggung keluarga saya? Yang bener aja, nggak jelas. Anak miskin ditanggung oleh negara nggak jelas semuanya. Sekarang yang jelas bahwa kalau cek pelawat tanya ke Nunun, kalau cek pelawak tanya ke Nunung, gitu loh. Nunung Sri Mulat maksud gue gitu loh. Jadi saya mau tanya, beranikah orang-orang hukum di sini? Saya akan berdiri supaya kelihatan dari pertama. Saya mohon maaf saya pakai topi, mungkin saya tahu ini nggak sopan, tapi saya yakin bahwa ini negeri mafia. Jadi saya ingin memerankan diri sebagai Don Corleone mafia Indonesia. Ya. Pipa. Kenapa nilai-nilai lama termasuk di Jepang yang pernah ditulis oleh Pak Sajipto Raharjo bahwa berperkara itu malu. Di Jepang sekarang udah beralih lagi, berperkara kebanggaan. Nah, kenapa nggak orang-orang hukum ini menyuruh orang yang akan berperkara jangan selesaikan di luar? Itu kan kalau nggak ada gini berarti, ayo saya tantang sekarang orang hukum istighosa mulai besok nggak ada orang berperkara di dunia. Nggak akan berani, sama dengan dokter nggak akan berani. Siapa yang biayai anaknya? Gitu ya. Lu ya jangan jadi pengacara, cari kerjaan lain, jadi anggota DPR atau apa gitu loh. Nah, kalau
orang itu diojo-ojoi supaya berperkara, Pak Karni. Apa bedanya sama tukang tambal ban yang masang ranjau paku? Itu dilibas sama polisi. Nah, pengacara-pengacara, ayo berperkara. Kenapa nggak dilibas sama KY atau apa? Kenapa nggak? Saya goblok-goblokan tapi agak pinter, Pak, gitu loh. Jadi saya kira yang kedua, masyarakat kita salah melihat pembunuhan. Dikira bahwa kalau kita membunuh orang, aku membunuh Pak Karni, sekali bunuh seperti bom, itu pembunuhan. Tapi kalau aku memiskinkan Pak Karni, bukan dianggap pembunuhan. Dari situ saya melihat bahwa sebetulnya teroris nggak lebih kejam daripada koruptor. Koruptor itu memiskinkan, ibarat kalau nyembelih ayam itu pakai pisau yang nggak tajam gitu loh. Makin miskin gitu kitanya. Kenapa kalau untuk teroris ada Densus 88? Kenapa nggak untuk koruptor ada Densus 78 atau apa gitu loh? Ya tapi ada KPK kan. Buktinya lambat. Enggak, kalau kasus pornografi Densus 69, Mbak. Gitu loh. Jadi loh. Ada KPK, masalahnya Anda bilang lamban. Tapi bukan tidak ada lembaga khusus untuk korupsi. Bahkan Indonesia ini paling banyak lembaga anti korupsinya di dunia. Tapi kalau memang kita anti korupsi, kenapa kita justru bingung kalau ada orang nggak baik kabur? Mestinya justru kalau ada orang baik kabur ke Singapura, kita bingung kan, loh kenapa kok orang baik-baik pada kabur gitu loh. Berarti masalah mindset, Pak. Saya yakin Pak Karni bingung, tapi ini masalah mindset. Justru kalau saya orang nggak baik kabur, silahkan gitu loh. Orang baik-baik justru jangan kabur gitu loh. Biarkan supaya Indonesia tinggal tersisa orang baik-baik aja gitu loh. Betul. Jadi enggak, saya ingin kembalikan, bagi saya terlalu teknis semua ini. Enggak, itu kan tadi ada dua. Ada lagi enggak inti masalah? Udah dua inti masalah. Ya, inti masalahnya adalah betul kata nenek moyang dulu. Jangan main hakim sendiri. Saatnya kita main hakim bareng-bareng sekarang, Pak. Jadi karena hakim udah nggak bisa dipercaya, ayo jadi hakim bareng-bareng gitu loh. Jadi inti dari pepatah lama jangan main hakim sendiri itu, mari kita main hakim bareng-bareng gitu loh. Masyarakat turun tangan. Apalagi ada si Poltak gitu di situ itu. Itu si Poltak udah ketawa-ketawa itu dari situ. Enggak. Saya kembali ke intinya Pak Hakim, gimana kalau ada pendidikan Indonesia dimulai di dunia ini bahwa sebaiknya orang jangan berperkara. Bahwa berperkara itu memalukan. Sekarang nilainya berperkara itu justru kebanggaan. Itu yang ini mestinya para hakim, para sekolahan juga berperkara itu sesuatu yang memalukan. Jadi segalanya mesti diselesaikan di luar itu. Itulah nilai kedua Pancasila itu loh. Kalau Pak Karni masih ingat bahwa kita punya Pancasila gitu loh. Gitu loh. Tentu aja masih ingat. Saya kira gitu. Iya itu. Apa saran Anda untuk memperbaiki pengadilan? Sarannya adalah dening urip kang mongko agawe tentreming liyan. Kebahagiaan tertinggi adalah bukan sujud, bukan ke gereja. Sorry, saya bukannya anti agama, bukannya ke vihara, bukan itu. Nenek moyang kita, kebahagiaan kita tertinggi adalah membahagiakan orang lain. Itu sebetulnya di hakim, jaksa. Kalau itu sudah tersebar, itu nilai kedua Pancasila sebetulnya, Pak. Jadi kalau itu sudah tercapai, ya kita tidak perlu ribut-ribut lagi ya. Ya bukan gitu, Pak. Tapi artinya orang itu tidak dipaksa untuk berperkara. Saya mengendus sebuah gelagat bahwa orang yang tadi aja nggak berperkara dihembus-hembus, dikipas-kipas untuk berperkara gitu loh, Pak. Ya kayak tadi itu kan tambal bannya tadi. Iya. Supaya bisa ditambal bannya. Iya. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, apa yang dikatakan oleh budayawan kita Sujiwo Tejo tadi tergambar dari pengantar seorang pakar hukum dari Amerika, Daniel Leff, di buku saya Catatan Hukum Jilid 2 yang terbit tahun 2000. Beliau mengatakan bahwa sebelum tahun 59
profesi hukum atau hukum itu sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang mulia pada masa parlementer itu. Kehancuran hukum terjadi ketika Presiden RI pertama Soekarno mengumumkan dekret 5 Juli tahun 59. Dan setelah itu seluruh kekuasaan di tangan satu orang, yaitu Bung Karno sendiri. Dan kekuasaan Mahkamah Agung ditaruh di bawah parlemen, di bawah kabinet. Jadi menteri, ketua Mahkamah Agung menjadi menteri. Dan Pak Wiryono Projodikoro waktu itu menjadi seorang anggota kabinet. Itu awal mula, kalau tadi kita katakan robohnya benteng keadilan, dimulai di situ. Kenapa? Bung Karno tidak membayangkan bahwa setelah lembaga peradilan di bawah eksekutif, dia mengenyampingkan semua trias politika. Dan di bawah eksekutif, kekuasaan yang begitu besar, terjadi penyalahgunaan. Dimulai dengan aparat polisi, kemudian jaksa, dan hakim pun disuruh berpakaian militer ketika sidang. Dan dia menjadi bagian dari kekuasaan. Penyelewengan dimulai dari situ. Pak Wiryono terpaksa untuk menerima. Hakim-hakim kita menangis menerima itu. Dan itu berlanjut sampai Orde Baru. Dan jaksa yang pengacara yang awalnya ada Suwardi Tasrif, Yapti Amhin, ada Lukman Wiryadinata, masa itu punya integritas yang kuat dan tidak mau terlibat dalam mafia peradilan. Belakangan pengacara pun bagian dari itu. Saya nggak tahu yang hadir di sini, tapi bagian dari itu kata Daniel Lev, bukan kata saya. Almarhum sekarang. Pemirsa, karena itu saya ingin tanya, di sini saya kumpulkan juga hakim-hakim senior. Bagaimana bapak-bapak hakim-hakim senior yang sudah pensiun, dan kemudian Pak Bismar saya hormati sekali. Saya dengar Bapak juga dalam keadaan sakit. Bapak masih datang acara ini konsen atau kepedulian Bapak tentang tegaknya hukum ini kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar, sengaja saya datang, dikawal oleh anak saya, karena saya harus pakai tongkat, karena sudah tidak bisa berjalan lagi secara normal. Tadi pagi saya diwawancara oleh RRI tentang peristiwa ini. Jawab saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekaligus barangkali ketawa, secara pengabdian juga barangkali ketawa, dan tidak atau belum menghayati makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah mendarah daging di dalam diri saya. Bila mana ada sesuatu musibah yang menimpa dirimu, katakanlah, semua datang dari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyesali, jangan menggurui. Oleh karena itu, kalau tadi ada juga suara yang sejuk, saya setuju. Saya kasihan melihat si Syarifuddin itu. Walaupun ia sudah sedemikian rupa, masih tetap bicara, bersumpah demi Tuhan. Pernahkah ia mengingat irah-irah putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Siapa sekarang yang bisa menghayati tentang ketuhanan yang Maha Esa? Kalau ada, insya Allah tidak akan terjadi mengenai peristiwa seperti terjadi sekarang ini. Baru tadi sambil lewat, saya lihat di situ seorang wanita ditutup matanya, pegang mengenai apa itu namanya itu, timbangan. Kemudian dengan pedang,
Itu simbol daripada saudara Kaligis. Tapi bukan simbol dari saya. Kalau simbol dari saya ialah setiap mengucapkan putusan